Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Oktaviani Putri Pratama dengan NPM 195050032 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nismaya dan Pak Afif selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, UAS kali ini saya akan menjelaskan peran saya, yaitu mengenai solusi dan model bisnis yang kami buat dalam startup pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu startup. Startup itu bisa dikatakan adalah bisnis rintisan. Nah, langkah awal dalam membuat startup yaitu adalah suatu ide. Nah, ide apa? Banyak orang yang berpikir bahwa untuk memulai suatu startup itu idenya harus brilian ataupun berbeda dengan yang lainnya. Tetapi, ya itu benar, namun tetapi sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah problemnya terlebih dahulu atau masalahnya terlebih dahulu. Nah, cara tahu problemnya apa yang ada di dunia pendidikan itu adalah contohnya terbatasnya sarana dan prasarana, dana pendidikan yang mahal, rendah dan kurang meratanya mutu pendidikan, terus rendahnya kemampuan literasi, terus kurikulum yang rumit, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan. Nah, di sini saya Ervina Oktaviani berperan atau tugas individu saya yaitu adalah mencari solusi pada suatu startup pendidikan yang akan kami buat. Nah, setelah kita mengetahui problemnya, apa saja yang ada di dunia pendidikan, kemudian kita akan mencari solusi dari suatu problem tersebut. Nah, mengatasi suatu problem atau masalah-masalah tersebut itu secara sistematik, yaitu solusi yang mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kemudian terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar di lingkungan yang kondusif dan mengembangkan kreativitas di bidangnya. Kemudian tips dalam membangun suatu startup pendidikan, kita harus mencari suatu peluangnya terlebih dahulu. Nah, di sini peluangnya ya banyak peluang dalam mendirikan suatu bisnis startup. Nah, di antaranya yaitu adalah banyaknya permintaan atau kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan teknologi seperti kebutuhan peserta didik dalam penjelasan materi yang lebih interaktif, inovatif, terutama pembelajaran daring saat ini. Terus meningkatkan daya literasi siswa yang menunjang minat dalam sistem pendidikan agar melahirkan generasi yang cerdas serta meratanya mutu pendidikan. Kemudian juga meningkatkan kualitas dan kapasitas server yang dapat meningkatkan kemampuan pelajar dalam memahami suatu pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui peluangnya, kita akan memunculkan ide ataupun solusi yang mendirikan suatu startup. Nah, kita di sini akan mengadakan suatu platform pembelajaran yang bernama SpiniLearn, kemudian juga menciptakan pembelajaran yang pengajar yang kompeten, kemudian melakukan riset, terus menciptakan kapasitas server yang dimiliki, terus mengambil tindak guna untuk memastikan kualitas dan reliabilitas produk. Kemudian kita menyediakan pembelajaran atau video interaktif dan pengajar dan animasi melalui aplikasi ataupun sosial media lainnya. Di sini kita akan memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya. Nah, kemudian setelah ada solusi, pasti ada inovasi kan. Nah, inovasi itu apa sih? Nah, inovasi itu adalah hasil pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan pengamatan untuk menciptakan suatu atau memperbaiki produk atau sistem yang baru. Nah, di sini kami AsFiniLearn akan meliris fitur bimbingan belajar via online, kemudian juga menggandeng banyak tutor, terus juga menggelar berbagai webinar, kemudian bekerja sama dengan banyak sekolah di seluruh Indonesia, kemudian juga melakukan promo atau diskon. Kemudian juga kita akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya suatu pendidikan. Nah, setelah saya menjelaskan tugas individu saya tadi yaitu perannya sebagai mencari solusi. Sekarang saya akan menjelaskan model bisnis
Kanvas Asvini Learn sendiri. Nah, kita startup pendidikan yang kita miliki dinamakan Asvini Learn. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu target pasar kita itu, yaitu atau bisa disebut customer segment kita. Nah, untuk Asvini Learn sendiri target pasar kita adalah siswa SD, siswa SMA, siswa SMP. Nah, karena ini adalah startup pendidikan yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian setelah kita mengetahui target pasar kita mundur ke value proposition. Nah, di sini kita harus menyampaikan produk kita ke masyarakat, maka kita harus tahu dulu kelebihan produk kita itu apa. Nah, untuk Asvini Learn sendiri ini menyediakan materi berdasarkan kurikulum nasional, paket berlangganan, yang sangat terjangkau, terdapat langganan gratis dan platform digital tertentu mengadakan video pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, dan terdapat fitur game atau fitur-fitur yang menarik. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana produk kita bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, di sini kita harus memiliki channel terlebih dahulu, yaitu dengan cara mempromosikan. Nah, untuk Asvini Learn sendiri menyampaikan kelebihan produk kita itu menggunakan aplikasi website, platform digital, sosial media lainnya, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, kemudian kita harus memikirkan customer relationship, yaitu jika pelanggan kita sudah mengetahui produk kita, maka bagaimana mereka untuk menghubungi kita. Nah, untuk Asvini Learn sendiri, untuk pelanggan menghubungi kita dengan bertanya, yaitu melalui platform diskusi, kemudian juga Instagram, YouTube, atau WhatsApp. Kemudian jika ingin membeli produk kita, maka bisa melalui pembayaran via transfer. Kemudian untuk revenue streams, yaitu adalah jika kita berhasil menjual produk kita kepada customer, apa yang kita dapat? Nah, untuk Asvini Learn sendiri adalah pelanggan dan investor. Nah, sekarang adalah mulai kerjanya. Nah, bagaimana cara kerjanya agar kelebihan produk kita bisa tersampaikan kepada customer. Nah, di mana kita harus bekerja lebih dahulu yang dinamakan key activity. Nah, ini adalah kerja utama kita sehari-hari ya. Nah, untuk Asvini Learn sendiri adalah kita live streaming atau mempersiapkan tutor atau membuat materi, konten, dan pertanyaan. Kemudian mengadakan konseling ataupun standby for chat. Nah, kemudian kita ke key research, yaitu adalah apa yang harus kita miliki jika kita akan post di media sosial. Nah, untuk Asvini Learn sendiri kita harus mempunyai dulu sumber daya manusianya, terus kemudian harus mempunyai smartphone atau PC-nya, kemudian koneksi internet. Nah, setelah itu kita mundur ke belakang ke key partners. Nah, yang dimaksud key partners di sini adalah kita menjual atau kerjasama dengan siapa. Nah, untuk Asvini Learn sendiri, key partnersnya adalah tutor, brand ambassador, dan sponsor. Kemudian yang terakhir adalah cost struktur adalah uang yang harus kita keluarkan ataupun modal awal yang harus dikeluarkan. Nah, untuk Asvini Learn sendiri, modal yang dikeluarkan yaitu adalah untuk tutor ataupun untuk tim Asvini Learn sendiri dan untuk brand ambassador. Sekian presentasi atau pemaparan mengenai UAS saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Afif dan Bu Nismaya. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak salah.